Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihat, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sampai saat ini masih relevan dengan kondisi zaman pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan falsafah ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. 3 falsafah ini menjadi fondasi dari pendidikan di Indonesia bagi seorang guru. Yang mana seorang guru tentunya meski menjadi penyemangat bagi peserta didik, menjadi pendorong, dan menjadi penarik bagi peserta didik. Pemikiran ini tentunya perlu kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kebudayaan adalah berasal dari kata budaya, artinya kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di masyarakat, yang dianggap baik, dan ini menjadi sebuah kebiasaan dan telah tertanam hingga sampai saat ini. Itulah budaya. Lalu kebudayaan ini menjadi kebiasaan yang tidak dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi anggota masyarakat. Dan dalam pendidikan, terutama pengajaran di sekolah, kebudayaan-kebudayaan yang baik atau kebiasaan-kebiasaan yang baik perlu kita tanamkan pada peserta didik kita agar menjadi sebuah budaya baik di lingkungan sekolah kita. Itulah mengapa pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kebudayaan yang dinamis. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembangnya dunia tidak menutup kemungkinan adanya budaya-budaya yang luar masuk ke Indonesia. Adanya perpaduan budaya dari budaya asing ke budaya lokal. Dan kita sebagai seorang pendidik tidak bisa melepaskan diri dari itu semuanya. Lalu mesti apa yang kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kebudayaan itu bisa menjadikan kebiasaan baik yang tumbuh di lingkungan sekolah. Kebudayaan-kebudayaan yang dari luar datang itu tidak semuanya bisa kita adopsi secara utuh. Perlu dipilah-pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila baik, maka kita adopsi menjadi kebiasaan di lingkungan pendidikan kita. Dan yang buruk itu kita tinggalkan. Itulah mengapa seorang guru perlu memahami bahwa kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat pada saat ini tidak terlepas adanya intervensi dari luar. Dan kita sebagai pendidik memiliki local genius. Artinya mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang berikutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi pokok dari pendidikan dan pengajaran di sekolah adalah berkenaan dengan guru. Ada istilah guru itu digugu dan ditiru.
Dia akan menjadikan dirinya sebagai contoh model yang nanti karakter, sifat, dan tata cara dalam bersosialisasi dengan peserta didik akan ditiru oleh peserta didik. Oleh sebab itu, tentunya kita sebagai guru perlu menuntun agar peserta didik ini mampu menuntun segala kodrat anak untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Dengan adanya tuntunan guru, tentu kita bisa mengarahkan peserta didik berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua. Lalu yang berikutnya, tidak kalah pentingnya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai cipta, karsa, dan karya. Antara cipta, karsa, dan karya itu adalah sebuah budi pekerti, akhlak, sifat, dan karakter peserta didik perlu dikembangkan secara seimbang. Kemampuan berpikirnya, lalu kemampuan untuk mengolah rasa, dan kemampuan untuk menjadikan pemikirannya menjadi sebuah karya yang berguna untuk dirinya dan orang lain. Itu perlu dilakukan keseimbangan secara baik. Sehingga 3 komponen itu, cipta, karsa, dan karya, perlu dikembangkan secara seimbang oleh guru agar peserta didik kita bisa mencapai kebahagiaan hidup dan keselamatan hidup. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting dan ini menjadi pokok dari sebuah pendidikan di sekolah adalah bahwa pengajaran dan pendidikan itu berpihak pada anak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru, acuan utamanya, pondasi utamanya adalah untuk bagaimana peserta didik itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan identifikasi, menggali potensi-potensi peserta didik di sekolah kita. Karena tidak semua peserta didik itu sama. Tidak semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama, baik di bidang akademisnya maupun di bidang bakatnya. Oleh sebab itu, seorang guru perlu mengidentifikasi. Untuk mengidentifikasi itu tentunya perlu dilakukan observasi. Bahkan selain observasi, kita bisa melakukan pendalaman dengan melakukan penyebaran angket untuk peserta didik. Dan di sekolah SDN 003 Sungai Arah, untuk mencapai itu semuanya, SDN 003 Sungai Arah telah melakukan upaya-upaya untuk bisa menampung dari minat dan bakat siswa di sekolah tersebut. Yang pertama, SDN 003 Sungai Arah mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Ada ekstrakurikuler pramuka, lalu ada olahraga, dan juga ada seninya. Itu semuanya peserta didik bisa memilih mana yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Harapannya tentunya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler tersebut bisa mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Namun saya tekankan sekali lagi, tidak semua peserta didik itu memiliki keinginan yang sama. Oleh sebab itu, sekolah, guru perlu memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan guru
apa yang menjadi kebutuhan peserta didik untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya, sehingga tercapailah keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik. Peserta didik adalah manusia unik. Dengan keunikannya itu, tentu seorang guru bisa mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dengan cara melakukan observasi. Dengan melakukan identifikasi, guna hasil akhir dari observasi dan identifikasi tersebut adalah kemana akan diarahkan peserta didik ini, di mana dia berpotensi, memiliki potensi, dan di mana peserta didik nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Harapannya tentunya kegiatan-kegiatan yang diikuti itu salah satu tolak ukur bahwa dia senang dengan kegiatan tersebut, tidak terbebani dengan kegiatan tersebut. Bahkan dia merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia dengan mengikuti kegiatan tersebut. Itu adalah salah satu tolak ukur peserta didik merasa tidak menjadi beban untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi itulah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran itu jauh dari sempurna. Awal saya berpikir bahwa pendidikan itu berpusat pada guru. Gurulah yang menentukan apa materi, apa yang perlu dilakukan untuk peserta didik. Namun setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa ternyata yang perlu dilakukan seorang guru adalah bagaimana yang dilakukan guru itu harus berpihak pada anak. Apa yang dibutuhkan anak? Apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mampu dan dapat meningkatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, saya berpikir bahwa pemenuhan kapasitas intelektual itu menjadi faktor penting dalam pendidikan. Pemenuhan kemampuan berpikir itu menjadi tolak ukur suksesnya siswa. Nilai siswa yang tinggi artinya dia sukses. Ternyata setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pendidikan itu tidak terfokus kepada IQ, kemampuan berpikir, tetapi lebih dari itu, perlunya adanya cipta, karsa, dan karya yang seimbang pada peserta didik. Biarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya, tidak perlu dipaksakan, tidak perlu melakukan usaha-usaha yang dapat merusak kodratnya. Karena pada dasarnya anak memiliki kebiasaan baik, memiliki kemampuan yang baik. Tinggal seorang guru bagaimana untuk menebalkan kebiasaan-kebiasaan baik itu, menebalkan kemampuan-kemampuan baiknya. Sehingga kesadaran inilah menjadi faktor penting saya mengikuti program guru penggerak. Sehingga menyadari bahwa pendidikan sekarang itu jauh berbeda dengan pemikiran saya sebelum ikut dalam program kegiatan guru penggerak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.